Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project kami dari mata kuliah grafika. Jadi di sini kami mengambil judul Smart Road 2D Visualisasi Peta Spesial Perkotaan dengan Animasi Kendaraan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Paisyah, dengan NIM 240101263. Lalu ada Syara Suheti dengan NIM 240101267 dan Septia Dwi Ananta dengan NIM 240101274. Nah, jadi Smart Road 2D ini merupakan sebuah simulasi peta kota berbasis web yang menggabungkan konsep grafika komputer, algoritma pencarian jalur, dan animasi kendaraan dalam satu sistem yang interaktif. Nah, jadi pada presentasi ini kami akan menjelaskan latar permasalahan project atau latar belakangnya, lalu ada solusi yang kami tawarkan, teknik grafika komputer yang kami gunakan, dan fitur-fitur yang tersedia, serta implementasi algoritma yang terdapat pada sistem. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan sistem yang kami buat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar permasalahan dari proyek ini. Nah, jadi di sini ada 4. Yang pertama ada kompleksitas jaringan jalan. Nah, jadi kompleksitas jaringan jalan perkotaannya itu dalam sebuah kota terdapat banyak persimpangan atau bisa dibilang node dan banyak jalan atau edge yang saling terhubung. Jadi semakin besar suatu kota, semakin banyak pula jalur yang harus dipertimbangkan ketika mencari rute perjalanan. Nah, jika dilakukan secara manual, proses pencarian rute itu menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Nah, di sini saya akan menampilkan visualisasi peta Smart Road 2 di kami. Oke, nah, jadi ini adalah tampilannya. Di sini kita ada fitur start atau mulai, lalu ada pause, lalu ada algoritma DFS atau bisa dibilang jalur alternatifnya. Kami juga ada BFS yaitu jalur terpendek. Kami lalu ada acak peta, acak posisi, ada zoom in dan zoom out-nya, lalu ada reset dan navigasi. Nah, jadi untuk jalan itu dia berwarna abu-abu, sementara warna oranye adalah bundaran, kantor itu berwarna biru, toko itu berwarna orange, apartemen itu berwarna hijau, lalu rumah itu berwarna eh, kuning, lalu gedung itu berwarna putih, pohon itu berwarna hijau tua, lalu merah itu start, dan hijau muda itu tujuan, kendaraan itu warna orange, atau bisa bilang kuning juga. Lalu ada rute alternatifnya. Oke, kita lanjut ke kebutuhan visualisasi algoritma. Nah, jadi ini adalah permasalahan kedua, yaitu pencarian jalurnya seperti BFS dan DFS itu seringkali hanya dipelajari melalui teori, diagram, ataupun pseudocode. Akibatnya itu banyak mahasiswa memahami hanya konsepnya saja, tetapi mereka kesulitan dalam membayangkan bagaimana algoritma tersebut bekerja dalam kondisi nyata. Nah, coba kita ke visualisasinya tadi yang bagian DFS atau jalur terpendek. Mari kita coba mulai. Nah, ini adalah jalurnya. Ini ada kendaraan yang bergerak. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu kurangnya media simulasi berbasis web. Nah, jadi permasalahan ini masih sedikit media pembelajaran berbasis web yang mampu menghubungkan konsep algoritma graf dengan kondisi nyata seperti navigasi jalan perkotaan. Sebagian besar visualisasinya itu hanya menampilkan
Node dan edge sederhana sehingga kurang menarik dan kurang kontekstual. Nah, yang keempat itu ada keterbatasan aksesibilitas. Nah, keterbatasan aksesibilitas ini atau permasalahan terakhirnya itu dia banyak simulasi sejenis yang memerlukan instalasi aplikasi tambahan atau konfigurasi server tertentu. Jadi hal ini tuh juga dapat menjadi kendala bagi pengguna atau yang hanya ingin mempelajari algoritma melalui browser. Nah, jadi keunggulan Smart Road 2 di kami ini adalah seluruh sistemnya itu dapat dijalankan langsung melalui browser tanpa perlu instalasi tambahan maupun server backend yang kompleks. Nah, jadi berdasarkan seluruh permasalahan tersebut, kami mengembangkan Smart Road 2D ini sebagai media simulasi pencarian rute yang visual, interaktif, dan mudah diakses. Serta dia juga mampu representasikan kondisi jaringan jalan perkotaan secara lebih realistis. Nah, kemudian kita ada solusi. Nah, jadi solusi yang ditawarkan itu yaitu sistem ini kan eh, sistem Smart Road 2D ini itu kan merupakan sistem visualisasi perkotaan peta kota berbasis web yang dibangun menggunakan HTML5 Canvas kan. Setelah ini dapat membangkitkan peta kota secara otomatis, membentuk jaringan jalan dalam bentuk graf, serta menampilkan animasi kendaraan yang bergerak mengikuti jalur hasil pencarian algoritmanya. Dan melalui visualisasi ini juga berharap pengguna itu tidak hanya melihat hasil pencarian jalur, tetapi juga dapat memahami bagaimana hubungan antar node, edge, dan algoritma pencarian itu bisa digunakan. Lalu ada tujuan project. Nah, di sini ada 6 tujuan proyek kami. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma BFS dan DVS pada representasi graf jaringan jalan perkotaan berbasis web. Yang kedua, memvisualisasi perbedaan hasil pencarian jalur antara BFS atau bisa dibilang jalur terpendek dan DVS itu jalur alternatif secara interaktif. Yang ketiga itu dia menampilkan animasi pergerakan kendaraan yang halus menggunakan interpolar white point dengan cara corner routing dan navigasi bundarannya. Nah, yang keempat itu dia membangkitkan eh, peta kota 2D secara procedural, procedural, prosedural yang selalu terhubung menggunakan penuh dan bervariasi setiap kali dia digenerate. Dan yang kelima, dia mengembangkan keterampilan implementasi grafika komputer 2D menggunakan HTML5 Canvas API. Dan yang terakhir, dia mengintegrasikan konsep struktur data, graph, queue, stack, dan onion find dengan visualisasi interaktif berbasis webnya. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai latar latar permasalahan, solusi, dan tujuan dari proyek yang kami buat. Selanjutnya itu akan dijelaskan lebih rinci bagaimana eh, teknik grafika komputer yang digunakan dalam pembangunan sistem serta fitur-fitur yang terdapat pada Smart Road 2D kami. Nah, untuk itu saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskannya. Terima kasih sebelumnya sudah dijelaskan mengenai latar dari proyek ini. Nah, di sini tugas saya ada 10 bagian, yaitu yang pertama ada draw screen, yang kedua ada draw rows, yang ketiga ada draw crosswalks, ada RREC, draw background, generate map, please block blendings, please starters, draw building, dan yang terakhir ada draw rounds bots, yang nantinya saya akan memaparkan satu.
atau mendemonstrasikan fungsinya tersebut dengan satu persatu. Tapi sebelumnya masuk ke demonstrasi pertama, saya akan membahas dulu konsep utama dari Smart World 2D, yang dimana konsep utama Smart World 2D adalah simulasi peta perkotaan interaktif yang dibangun menggunakan HTML, Canvas, CSS, dan Vanilla JavaScript tanpa menggunakan library atau pihak ketiga seperti 3JS atau P5JS. Nah, maksud dari konsep utama itu adalah supaya sistem yang awalnya cuman berupa kumpulkan kode atau logika bisa diubah menjadi visual kota digital yang lebih nyata, interaktif, dan gampang dipahami pengguna. Jadi, bukan cuma membuat tampilan kota biasa, tapi bagaimana setiap komponen bisa saling terhubung untuk membantu simulasi yang bisa digunakan secara langsung. Nah, selanjutnya itu pencarian, maaf. Nah, selanjutnya itu pencapaian teknis, di mana proyek kami ini berhasil mengubah representasi logika matematika abstrak seperti graf, matriks, dan trigonometri menjadi representasi dunia nyata yang dapat dinavigasi secara real time langsung di dalam perabaan web. Nah, supaya lebih mudah dipahami dan tidak hanya melihat konsepnya saja, di sini saya akan menampilkan ilustrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke demonstrasi fungsi satu persatunya. Di sini bisa dilihat tampilan utama dari website Smart Road 2D yang menampilkan visualisasi peta perkotaan interaktif. Nah, pada bagian tengah terdapat area peta yang berisi jalan, gedung, bundaran, pohon, serta not yang nantinya digunakan untuk proses navigasi. Di bagian atas terdapat beberapa tombol kontrol seperti start, pause, di mana pada contoh ini saya menggunakan algoritma BFS dan DFS, start untuk mencari jalur terpendek. Nah, BFS ini jalur terpendek, DFS ini jalur alternatif. Kemudian terdapat fitur acak, map untuk menghasilkan susunan kota yang berbeda serta acak posisi untuk mengubah posisi awal dan tujuan secara otomatis. Acak posisi, maaf, acak maps, acak posisi. Tadi kan dia di sini dan di sini titiknya kita acak posisi. Nah, jadi berpindah dari sini ke sini. Oke, di bagian informasi atas juga ditampilkan jumlah node, jumlah gedung. Jumlah gedung ada 72, panjang jalur, panjang jalur, dan tingkat zoom untuk membantu pengguna melihat kondisi simulasi secara real time. Nah, setelah ini melihat gambaran umum tampilannya, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan fungsi-fungsi yang saya kerjakan satu persatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pipeline rendering utama dan transformasi spesial yang digunakan pada Smart World 2D. Di sini terdapat fungsi draw screen yang berperan sebagai rendering atau pusat proses menggambar seluruh komponen pada simulasi kali ini. Nah, kalau dilihat dari kode ini, bagian CTX save ini digunakan untuk menyimpan kode kanvas sementara sebelum dilakukan perubahan. Tujuannya supaya perubahan yang dilakukan tidak merusak kondisi awal kanvas. Lalu pada bagian CTX Translate
PNX dan PNY itu merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan transisi atau menggeser tampilan peta berdasarkan navigasi pengguna. Nah, jadi pengguna bisa menggeser area peta, posisi visual pun ikut berubah. Setelah itu terdapat CTX Scarly Zoom yang digunakan untuk melakukan scaling atau zoom. Fungsi ini kemungkinan pengguna memperbesar atau memperkecil tampilan peta. Kemudian setelah transformasi diterapkan, sistem mulai memanggil fungsi lain seperti draw background dan draw road. Sampai objek lain seperti kendaraan dan bangunan untuk ditampilkan ke layar. Nah, di bagian akhir terdapat CTX Restore yang berfungsi mengembalikan kanvas ke kondisi semula setelah proses rendering selesai. Nah, supaya lebih dipahami, di sini saya tampilkan ilustrasi transformasi spesialnya. Setelah tadi melihat kode fungsi draw screen, sekarang saya akan menunjukkan hasil implementasinya secara langsung. Nah, pada bagian ini juga terlihat bahwa translasi dan scaling yang sebelumnya dijelaskan sudah bekerja karena penggunaan bisa melakukan navigasi seperti zoom, menggeser tampilan atas, tampilan kanan, tampilan kiri, maaf, tampilan bawah, dan tampilan kanan. Dan melihat area peta secara fleksibel. Selain itu, seluruh objek yang sebelumnya dipanggil di dalam draw screen seperti background jalan, objek lainnya, sekarang sudah muncul dan digabungkan ke dalam satu kanvas interaktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi draw screen bukan hanya menggambar objek, tetapi juga mengatur keseluruhan proses rendering supaya semua elemen pada Smart Road 2D bisa ditampilkan dan dijelaskan secara bersamaan. Nah, setelah fungsi draw screen berhasil ditampilkan, selanjutnya saya akan masuk ke fungsi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari draw roads yang digunakan untuk membangun struktur jalan pada Smart World 2D. Nah, pada kode ini, proses pembuatan jalan menggunakan konsep multi-layer. Line drawing yaitu membuat beberapa lapisan garis yang ditumpuk untuk menghasilkan tampilan jalan yang lebih realistis. Di bagian awal terdapat CTX line digunakan supaya ujung garis jalan terlihat rata dan lebih rapi saling terhubung. Kemudian terdapat pengaturan line width, di mana setiap layar memiliki ukuran yang berbeda. Layar pertama itu ukuran 32 px sebagai permukaan, layar kedua itu 38 px sebagai aspal, dan yang pertama itu ada 54 px sebagai trotoar. Nah, di layar aspal ini sebagai badan jalan, yang dimana disinilah nanti jalan dengan ukuran terlebih kecil supaya tampilan jalan terlihat tingkat dan tidak datar. Pada bagian set link dash ini, fungsi ini digunakan untuk membuat garis putus-putus di tengah jalan sebagai marka jalan nih. Garis putus-putus sebagai marka jalan. Ada garis kuning ini, garis putus-putus disebut dengan marka jalan yang dibuat dengan kode CTX set lindas dengan 14/10. Nah, supaya lebih mudah dipahami, di gambar sebelah kanan. Di gambar sebelah kanan ini bisa dilihat bahwa jalan dibangun beberapa lapisan. Ada lapisan mulai dari lapisan trotoar, lapisan aspal hingga permukaan jalannya yang akan dilewati oleh kendaraan. Dengan metode ini, tampilan jalan menjadi lebih realistis tanpa perlu membuat bentuk poligon yang rumit. Selain itu, garis di tengah ini juga dihitung menggunakan konsep vektor arah sehingga marka jalan tidak bertabrakan dengan persimpangan ataupun bundaran. Jadi fungsi dari draw roads
ROS ini berperan penting karena menjadi dasar terbentuknya infrastruktur jalan yang nantinya digunakan oleh seluruh elemen pada simulasi. Dan nah, di sini saya akan menampilkan menampilkan implementasi nyata dari proyek kami pada area kota secara keseluruhan. Kalau diperhatikan, jalan yang dibuat tidak hanya berupa satu garis biasa, tetapi terdiri dari beberapa lapisan sehingga menghasilkan tampilan trotoar, badan jalan, dan marka jalan yang lebih realistis. Di bagian titik juga terlihat persimpangan dan bundaran yang sudah terhubung antara ruas jalan. Ini menunjukkan bahwa struktur jalan yang dibuat sudah membentuk jaringan kota yang saling terkoneksi. Nah, kemudian garis putus-putus yang kuning ini berfungsi sebagai marka jalan yang sebelumnya dibuat menggunakan pengaturan Landes pada kanvas. Selain itu, ukuran jalan tetap terprofesional walaupun dilakukan zoom atau navigasi karena sebelumnya sudah diterapkan transformasi kanvas pada proses rendering. Di sini saya zoom dan tidak akan pecah. Jadi fungsi Drauros ini menjadi fondasi utama dalam membangun infrastruktur kota karena seluruh elemen lain nantinya akan ditempatkan mengikuti struktur jalan yang sudah dibuat. Nah, setelah struktur jalannya berhasil dibuat, selanjutnya saya akan masuk ke fungsi berikutnya. Nah, pada bagian ini kami menggunakan primitif geometri dan perhitungan kurva halus untuk membuat tampilan jalan dan bangunan menjadi lebih realistis. Nah, di dalam kode ini, fungsi digunakan untuk menggambar persegi panjang dengan sudut yang melengkung atau round rectangle. Nah, fungsi ini membatasi nilai radius. Jadi, kalau radius yang dimasukkan terlalu besar, sistem akan otomatis mengambil nilai yang paling kecil antara radius setengah lebar objek dan setengah tinggi objek. Tujuannya supaya membentuk objek tetap normal dan tidak rusak atau saling tumpang tindih. Nah, lalu di bagian ini kita mulai membuat jalur gambar dan menentukan titik awal gambar. Nah, setelah itu digunakan fungsi ARCTO yang berfungsi membuat lengkungan pada setiap objek sehingga sudut terlihat lebih halus dibandingkan sudut siku-siku biasa. Nah, di sini ada gambar menunjukkan bagaimana proses pembentukan sudut melengkung dilakukan. Nah, titik biru ini menunjukkan posisi awal gambar yang dibuat menggunakan fungsi move tool. Garis kuning yang melengkung ini menunjukkan lintasan lengkungan yang dibuat oleh fungsi ARCTO pada kode program di sini. Nah, sedangkan garis berwarna biru ini digunakan untuk menghitung arah dan posisi kurva agar lengkungan tetap presisi. Hasil akhirnya bisa dilihat pada bangunan. Di bagian atas gambar sudut bangunan terlihat lebih halus dan estetis dibandingkan jika menggunakan sudut biasa. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung lengkungan di sini, yang dimana di sini ada R mat dikali win buka kurung R, W per 2, H per 2. Itu merupakan pembatasan radius untuk lamping. Nah, mengapa ini krusial? Algoritma mencari nilai terkecil antara radius input setengah lebar objek, buka kurung W per 2 untuk setengah tinggi objek, buka kurung H per 2. Hal ini mengunci nilai radius maksimum yang diizinkan untuk mencegah anomali ARC. Nah, overlapping busur tumpang tindih jika fungsi mencoba memaparkan radius besar pada elemen berukuran sangat kecil. Oke, di sini saya lanjut saja ke slide berikutnya.
Nah, di bagian ini kami menggunakan konsep pointer algorithm untuk menyusun objek-objek yang ada di kota seperti gedung dan bundaran. Kalau dijelaskan secara sederhana, konsepnya mirip seperti orang melukis. Bagaimana yang paling bawah digambar terlebih dahulu, lalu ditimpa oleh bagian yang di atasnya sampai menjadi objek yang utuh. Dengan cara ini, program tidak perlu melakukan perhitungan posisi yang terlalu rumit, sehingga proses render jadi lebih ringan dan lebih cepat. Untuk objek gedung, kami membaginya menjadi beberapa lapisan. Yang pertama ada shadow, yaitu bayangan, kemudian di dinding utama, lalu atap, jendela, pintu, dan terakhir outline atau garis tepinya. Setiap bagian digambar satu persatu secara berurutan, jadi walaupun sebenarnya hanya menggunakan objek dua dimensi, hasil akhirnya terlihat seperti bangunan yang memiliki kedalaman atau efek tiga dimensi. Sedangkan pada objek bundaran, prinsipnya sama. Bundaran dibentuk dari beberapa lingkaran yang digambar berlapis-lapis melalui trotoar luar aspal, garis putus-putus, taman tengah, sampai titik bundaran. Penjelasan untuk digambar ini. Nah, gambar yang ada di sebelah kanan ini memperlihatkan penyusunan objek tersebut. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah gedung yang sedang dipisahkan menjadi beberapa lapisan. Kita bisa lihat dari bayangan yang paling bawah terlebih dahulu ya. Lalu di dinding, lalu di atap, jendela, dan bagian pintu. Lapisan ini sebenarnya digambar satu persatu pada bawah ke atas. Setelah semuanya digabung, jadilah satu bangunan yang utuh. Lalu yang di sebelahnya kanan, ini contoh bundaran. Di sini terlihat kalau bundaran sebenarnya tersusun dari beberapa lingkaran yang berbeda. Nah, mulai dari lingkaran paling paling luar sebagai trotoar, ini yang warna putih, kemudian aspal yang warna abu-abu, garis apa nih? Garis putus-putus yang warna kuning, dan setelah itu taman tengah, dan yang terakhir adalah titik pusat. Pada bagian ini kami membangun topologi atau struktur jalan secara otomatis menggunakan metode generasi peta prosedural. Nah, jadi peta dihasilkan tidak digambar atau digambar satu persatu secara manual, tetapi dibuat oleh algoritma berdasarkan aturan tertentu yang ada di project tersebut. Nah, di dalam kode ini terdapat beberapa fungsi. Ada fungsi find, fill, dan fungsi union. Ini merupakan bagian dari algoritma union find. Nah, fungsi find ini digunakan untuk mencari apakah satu node sudah berada dalam kelompok atau jaringan yang sama. Sedangkan fungsi union digunakan untuk menghubungkan dua node yang sebelumnya belum terhubung. Nah, dengan cara ini, sistem dapat memastikan bahwa seluruh jalan pada peta saling terhubung dan tidak ada area yang terisolasi. Nah, di sini ada poin satu, yaitu algoritma union spanning tree. Nah, awalnya sistem membuat kumpulan node pada grid peta. Kemudian algoritma akan memilih jalur menghubungkan seluruh node tersebut. Nah, tujuan agar semua titik pada peta dapat diakses tanpa ada bagian yang terputus. Nah, di sini ada lanjut poin kedua, itu ada injeksi realisme siklus. Nah, yang dimana kalau hanya menggunakan spanning tree, jalan yang dihasilkan akan terlalu sederhana karena hanya memiliki satu jalur utama. Karena itu ditambahkan beberapa koneksi, tambahan atau loop ke dalam jaringan jalan. Penambahan loop ini membuat peta terlihat lebih realistis karena penggunaan memiliki beberapa alternatif rute untuk menunjukkan tujuan yang sama. Nah, penjelasan di gambar ini memperlihatkan hasil dari proses tersebut. Bagian peta kota berwarna-warni ini
menunjukkan blok-blok bangunan yang sudah berhasil dihubungkan oleh jaringan jalan. Sedangkan gambar jaringan biru di sebelahnya paling kanan menggunakan struktur topologi yang dibangun oleh algoritma. Nah, titik-titik biru adalah node atau persimpangan jalan. Ini. Nah, ini adalah node atau persimpangan jalan. Sementara garis yang menghubungkan merupakan jalur yang dibentuk oleh algoritma. Dari jaringan inilah kemudian dihasilkan bentuk peta yang ada di sebelah kirinya. Nah, jadi inti dari slide ini adalah bagaimana sistem secara otomatis membangun jaringan jalan yang saling terhubung menggunakan algoritma union, kemudian menambahkan beberapa jalur alternatif agar peta terlihat lebih realistis dan lebih mirip kondisi kota sebenarnya. Nah, pada bagian ini kami membuat sistem deteksi tabrakan agar hubungan tidak muncul di area yang sama, seharusnya tidak boleh ditempati, yaitu melanggarkan apa yang dibilang di proyeknya, seperti di dalam bundaran ini, atau terlebih dekat dengan jalan. Nah, metode yang digunakan adalah close point. Tujuan untuk mengecek apakah sebuah bangunan tabrakan dengan area bundaran atau tidak. Nah, di dalam kode ini ada fungsi mat. Fungsi mat, eh, fungsi fungsi mat dan fungsi min yang digunakan untuk mencari titik terdekat dari bangunan pusat ke bundaran. Setelah titik terdekat ditemukan, sistem menghitung jaraknya menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, kalau jarak tersebut lebih kecil dari radius yang sudah ditentukan, berarti terjadi tabrakan dan bangunan akan ditetapkan di lokasi. Nah, di sini adalah proses terdiri dari 3 langkah utama untuk lingkaran VS persegi. Nah, yang dimana langkah pertama adalah clamp, yaitu mencari titik terdekat antara bangunan dan pusat bundaran. Langkah kedua itu ada menghitung selisih jarak pada sumbu X dan Y yang ditandai dengan nilai DX dan DY. Nah, kemudian langkah terakhir adalah membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan radius bundaran untuk menentukan apakah terjadi tabrakan atau tidak. Nah, selanjutnya metode ini dipilih karena lebih ringkas dan cepat dijalankan dibandingkan menghitung akar kuadrat secara terus-menerus. Nah, penjelasan di gambar sebelah kanan ini memperlihatkan cara kerja perhitungan tabrakan tersebut. Lingkaran hijau merupakan area bundaran, sedangkan kotak coklat di bawah kiri mewakili bangunan yang ditempatkan. Titik CX dan CY. CY adalah pusat bundaran. Kemudian sistem mencari titik terdekat pada bangunan tersebut bundaran yang ditunjukkan oleh garis-garis biru pada gambar. Nah, ini merupakan untuk mencari titik terdekat ya pada bangunan terhadap pusat bundaran. Nah, nilai DY dan nilai DX itu menunjukkan selisih jarak horizontal, sedangkan DY menunjukkan selisih jarak vertikal. Dari dua nilai itu, sistem menghitung apakah bundaran masih berada di luar area bundaran atau justru masuk ke dalam radius yang dilarang. Kalau masuk ke dalam radius tersebut, bangunan dianggap bertabrakan dengan posisi yang akan ditolak oleh sistem. Nah, jadi kesimpulan dari slide ini tuh adalah memastikan penempatan bangunan tetap rapi dan tidak menabrak jalan atau bundaran, sehingga tata letak kota yang dihasilkan terlihat lebih realistis dan teratur. Bagian ini kami menggunakan interpolasi linear atau LART untuk mendistribusikan elemen-elemen seperti pohon secara otomatis di sepanjang jalan. Tujuan supaya menempatkan pohon terlihat rapi, memiliki jarak konsisten, dan mengikuti panjang yang ada di jalan tersebut.
Jadi, kita tidak perlu menemukan posisi setiap pohon secara manual satu per satu. Nah, untuk penjelasan kodenya, di bagian ini sistem terlebih dahulu menghitung panjang jalan yang tersedia. Kemudian panjang tersebut dibagi menjadi beberapa segmen sehingga sistem tahu beberapa jumlah pohon yang ditempatkan. Setelah itu digunakan fungsi LERP atau linear interpolation untuk mencari setiap posisi pohon dari titik awal sampai titik akhir. Nilai T yang ada pada rumus Nilai T yang ada pada rumus bergerak dari nol sampai 1. Nilai ini digunakan untuk menentukan posisi pohon secara bertahap di sepanjang jalur. Nah, dari gambar di atas ini memperlihatkanlah hasil dari proses tersebut. Oh, maaf ini 0 sampai ke 1. Terlihat bahwa pohon ditempatkan secara berurutan ya di sepanjang jalan di kedua sisi jalan dengan jarak yang hampir sama dengan kanan kirinya atas bawahnya. Di bagian bawah ini juga ada garis biru yang menunjukkan perubahan nilai. Dari T, mulai dari T 0 di T awal sampai titik 1 di titik akhir jalan. Semakin besar nilai T, maka posisi pohon akan semakin mendekati ujung jalan. Nah, pada bagian matematika proporsi ini ditunjukkan rumus dasar lab, yaitu untuk mencari baru berdasarkan titik awal dan titik akhir. Dengan rumus ini, sistem dapat menghitung posisi pohon secara otomatis tanpa harus menentukan koordinat satu persatunya. Hasil distribusi vegetasi menjadi lebih rapi, simetris, dan tetap terlihat natural meskipun panjang jalan berbeda-beda. Nah, jadi akhir dari pembagian tugas saya ini, di sini saya akan saya akan menyimpulkan slide yang terakhir. Jadi inti slide ini adalah penggunaan interpolasi linear atau lab untuk mengatur penerapan pohon secara otomatis sehingga lingkungan kota tersebut lebih hidup dan tertata dengan baik tanpa perlu penempatan manual. Nah, kalau itu saja pembagian tugas atau demonstrasi dari saya. Saya lanjutkan ke rekan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu saya membahas tentang graf dan algoritma pencarian. Jadi yang paling pertama itu saya akan membahas tentang struktur graf, yang dimana bagian ini itu untuk membuat graf jalan, kodenya yang ini, function graph map yang pakai nodes add g dan add g set. Nah, jadi pada bagian ini saya membuat struktur graf yang digunakan sebagai dasar pembentukan jaringan pada sistemnya. Jadi variabel nodes-nya itu digunakan untuk menyimpan seluruh jaringan yang node ini. Baik, di sini saya Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Paisyah dengan NIM 240100263. Jadi, di sini saya membahas untuk graf dan algoritma pencariannya. Yang pertama, saya bahas yaitu struktur graf. Jadi, ini bagian yang membuat graf jalannya. Ini mana sih ada function grid map yang ada nodes add g dan add get z.
Nah, jadi pada bagian ini saya membuat struktur graf yang digunakan sebagai dasar pembentukan jaringan pada sistem. Dan untuk variabel nodes ini, dia itu digunakan untuk menyimpan seluruh titik persimpangan jalan. Lalu yang add gets ini digunakan untuk menyimpan hubungan antar persimpangan tersebut. Selain itu kita juga ada add get set ini, dia itu berfungsi untuk mencegah terbentuknya jalan yang lebih dari satu kali. Mari kita ke visualisasinya. Nah, ini adalah tampilan menyeluruh visualisasi peta spesial perkotaan 2D kami. Kita lanjut ke yang kedua itu saya akan membahas pembuatan node. Nah, jadi untuk pembuatan node ini kita pakai kode yang ini. For left R sama dengan 0, lalu ada for left C dan ada node pods. Nah, jadi kode yang saya tandain ini digunakan untuk membuat node secara otomatis berdasarkan jumlah baris dan kolom yang telah ditentukan. Jadi setiap node-nya itu memiliki ID dan koordinat posisi masing-masing sehingga dapat ditempatkan pada lokasi tertentu. Nah, jadi di dalam peta node-node itu node-node inilah nanti yang akan berperan sebagai titik persimpangan yang dilalui kendaraan saat melakukan pencarian jalur. Oke, kita ke visualisasi. Kita zoom. Nah, jadi ini ada beberapa persimpangan jalannya yang pada peta. Nah, jadi yang ketiga, yaitu saya akan bahas tentang pembuatan edge graph. Oke, sebentar, kita ke bawah. Nah, di sini, nah yang ini ada yang quotes ada DETG A, B, ada quotes K, lalu ada if, dan at get set. Nah, jadi setelah node berhasil dibuat, langkah berikutnya itu adalah menghubungkan node-node tersebut menggunakan at G. Jadi fungsi ini tuh bertugas membuat hubungan antar node sehingga terbentuk jaringan jalan yang saling terhubung. Sebelum hubungannya itu ditambah, sistemnya itu akan memeriksa terlebih dahulu apakah jalan tersebut sudah ada atau belum, agar tidak terjadi duplikat data. Yang di visualisasinya itu ini, yang jalan yang menghubungkan beberapa persimpangan. Nah, sekarang kita masuk ke bullet agency list. Oke, yang di bagian graph, yang ada function, yang bagian function with adj ini. Nah, untuk kode yang saya tandain ini tuh yang fungsi bullet ADZ itu dia digunakan untuk membuat data graph yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk EDG menjadi urgency list-nya. Nah, jadi urgency list-nya itu dapat diartikan sebagai daftar tetangga dari setiap node-nya. Jadi sistem itu dapat mengetahui node-nya yang mana saja yang dapat terhubung langsung dengan node tertentu.
Nah, jadi fungsi yang ini tuh sangat penting karena dia tuh menjadi dasar bagi algoritma BVS dan DVS-nya itu dalam melakukan pencarian jalurnya. Nah, kita masuk ada BVS, yang function BPS start end. Nah, yang course pet key, shift, posture pet. Nah, jadi pada bagian bagian yang saya tandain tadi, yang bagian function. Nah, jadi BVS itu dia merupakan algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menjelajahi node berdasarkan level atau jarak terdekat terlebih dahulu. Jadi, sistem akan memeriksa seluruh node-nya yang berada di sekitar titik. Sehingga sebelum berpindah ke node yang terlebih jauh, maaf, jadi sistemnya itu akan memeriksa seluruh node yang berada di sekitar titik awal sebelum berpindah ke node yang lebih jauh. Nah, karena proses pencariannya itu dilakukan secara bertahap per level dia. Jadi BPS itu mampu menemukan jalur jalur terpendek berdasarkan jumlah simpul yang dilewati dari titik awal menuju titik tujuannya. Kita ke visualisasi, kita akan jalankan jalur BVS-nya. Kita start. Nah, ini ada animasi kendaraan yang bergerak. Nah, yang keenam, kita kembali ke kodenya. Yang keenam itu ada function DFS. Nah, yang bagian function. Nah, jadi DVS dan DFS itu sangat berbeda ya, karena DVS itu dia bekerja dengan cara menelusuri satu jalur sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum dia kembali ke percabangan sebelumnya. Jadi pendekatan ini memiliki DVS yang menjelajahi graf secara mendalam. Nah, namun jalur yang ditemukan itu tidak selalu menjadi jalur terpendeknya karena fokus utama DFS itu adalah eksplorasi, bukan mencari rute yang paling efisiennya. Kita jalankan DVS-nya, start. Nah, ini adalah jalur DVS-nya. Ada animasi kendaraan yang berjalan. Lanjut, kita lanjut. Nah, yang terakhir itu ada random means possession, begin possession ini. Nah, jadi di sini ada function random random randomly Zen possession, ada cost ID, node map, filter, ada star node dari sama dengan IDS, ada codes ADZ, codes deals, codes Q, while ada codes Courseur, pokoknya yang kode ini. Nah, jadi fungsi random needs possession itu dia digunakan untuk menentukan posisi awal dan posisi tujuan secara otomatis. Jadi sistem itu akan memilih titik awal secara acak, kemudian menggunakan BVS untuk menghitung jarak ke node lainnya. Jadi setelah itu sistemnya memilih node yang memiliki jarak paling jauh sebagai titik tujuan. Nah, jadi dengan cara ini simulasinya itu jadi lebih menarik karena rute yang dihasilkan itu cenderung panjang dan mudah diamati. Mari kita ke visualisasi.
Kita acak posisi. Kita start. Nah, ini sudah berbeda. Mari kita acak lagi. Kita mulai. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Dwiananta dengan NIM 2401020074 dari program Studi Teknik Informatika. Pada proyek tim ini, kami membuat proyek yang berjudul Smart Road 2 Dimensi, visualisasi peta spesial perkotaan dengan animasi kendaraan. Nah, pada proyek ini, kontribusi yang saya implementasikan berfokus pada animasi dan pergerakan kendaraan, khususnya pada fungsi build waypoint, update vehicle, face, draw vehicle, draw path, dan loop. Nah, ini untuk gambaran dari proyek kami. Nah, di sini itu fungsi pertama yang saya implementasikan adalah build waypoint. Nah, fungsi ini digunakan untuk membentuk waypoint untuk titik lintasan kendaraan. Nah, tujuannya agar kendaraan dapat bergerak secara halus, terutama ketika melalui tikungan, persimpangan, atau bundaran. Nah, pada fungsi ini saya menerapkan konsep grafika komputer yaitu interpolasi titik atau linear interpolation. Nah, interpolasi digunakan untuk menghasilkan titik-titik kecil di antara not jalan sehingga kendaraan tidak berpindah secara patah-patah. Nah, selain itu juga pada bagian bundaran, saya menerapkan lintasan melengkung sehingga kendaraan tidak bergerak lurus secara kaku, tetapi mengikuti bentuk jalan. Nah, untuk berikutnya itu fungsi update face shield. Nah, fungsi ini digunakan untuk memperbarui posisi kendaraan pada setiap frame animasi. Nah, pada bagian ini saya menerapkan konsep grafika komputer berupa translasi objek, rotasi objek dua dimensi. Translasi digunakan untuk memindahkan kendaraan dari suatu waypoint menuju waypoint berikutnya. Nah, sedangkan rotasi digunakan agar kendaraan menghadap ke arah jalan. Sudut kendaraan dihitung menggunakan fungsi Met atau 2. Nah, sehingga arah kendaraan otomatis menyesuaikan jalur. Nah, selanjutnya itu fungsi draw facial. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menggambarkan kendaraan pada kanvas menggunakan bentuk geometri dua dimensi. Objek kendaraan dibangun menggunakan kombinasi rectangle, ellipse, dan circle. Nah, pada bagian ini saya menerapkan konsep objek rendering dalam grafika komputer. Saya juga menggunakan transformasi CTX Translate, kemudian CTX Rotati. Nah, CTX Translate ini untuk memindahkan posisi kendaraan. Kalau CTX Rotasi ini untuk memutar arah kendaraan agar mengikuti jalur jalan. Fungsi berikutnya itu function draw path. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menampilkan jalur kendaraan pada peta menggunakan garis putus-putus. Nah, di sini saya menggunakan CTX set line dash itu untuk membentuk dash headline. Nah, kemudian saya menambahkan efek glow menggunakan shadow blur. Tujuannya itu agar rute kendaraan terlihat lebih jelas oleh pengguna. Fungsi terakhir yaitu fungsi loop.
Nah, fungsi ini merupakan pusat animasi pada proyek. Nah, pada bagian ini digunakan request animation frame untuk menjalankan animasi secara terus-menerus. Nah, fungsi ini tuh memanggil update facial untuk memperbarui posisi kendaraan, kemudian memanggil draw skin untuk menggambar ulang tampilan. Kemudian kita coba jalankan projectnya. Nah, ketika kita jalankan, fungsi yang saya kerjakan pada bagian ini kendaraan dapat bergerak mengikuti jalur yang telah dibentuk oleh fungsi build waypoint tadi. Nah, kendaraan dapat berputar mengikuti arah jalan menggunakan fungsi update facial. Nah, fungsi visual kendaraan yang ditampilkan melalui fungsi draw facial. Nah, sedangkan jalur kendaraan divisualisasikan menggunakan drawpad tadi. Nah, animasi berjalan secara terus-menerus melalui fungsi loop. Dapat dilihat kendaraan bergerak dengan lebih halus, mengikuti lintasan secara lebih realistis. Nah, kesimpulan dari kontribusi saya pada proyek ini yaitu saya berhasil mengimplementasikan sistem animasi kendaraan menggunakan konsep grafika komputer berupa interpolasi titik, transformasi dua dimensi, rendering objek, visualisasi jalur, dan frame animation. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi final proyek kami yang berjudul Smart Road 2D, visualisasi peta spesial perkotaan dengan animasi kendaraan. Jadi melalui proyek ini kami berhasil mengimplementasikan konsep grafika komputer dalam bentuk visualisasi peta kota interaktif yang dapat dijalankan secara langsung melalui browser. Selain itu, kami juga menerapkan algoritma pencarian jalur seperti BFS dan DFS untuk mensimulasikan proses pencarian rute pada jaringan perkotaan. Ya, jadi proyek ini itu tidak hanya menampilkan representasi graf berupa node dan edge, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pembangkitan peta secara otomatis, visualisasi jalur, animasi kendaraan, serta interaksi pengguna yang membuat proses simulasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Dan melalui pengembangan Smart Road 2D ini, kami memperoleh pengalaman dalam mengintegrasikan konsep grafika komputer, struktur data graf, algoritma pencarian jalur, serta pengembangan aplikasi berbasis web ke dalam satu sistem yang paling terhubung. Jadi kami berharap proyek ini dapat menjadi media pembelajaran yang bermanfaat untuk membantu memahami konsep grafika komputer dan lain-lain. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan pekerjaan proyek ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam presentasi maupun implementasi sistem yang kami buat. Mungkin kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.